Purchase your tracks today. Saya Ningsaruh Nitria, saya akan menjelaskan mengenai kajian teoritis analisis naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang perlindungan anak penyandang disabilitas dan anak terlantar. Kajian teoritis merupakan seperangkat konstruk yang dapat berupa definisi, konsep, dan ataupun proposisi untuk memperjelas suatu masalah sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis sehingga nantinya dapat dijadikan suatu referensi sebagai suatu acuan. Kajian teoritis untuk analisis naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang perlindungan anak penyandang disabilitas dan anak terlantar kali ini, kami berpacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimana undang-undang ini menyebutkan definisi dari anak penyandang disabilitas dan juga anak terlantar. Menurut undang-undang ini, anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan atas hak. Sedangkan menurut undang-undang ini, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Pemerintah mempunyai perhatian khusus terhadap masalah yang berkaitan dengan anak penyandang disabilitas dan juga anak terlantar. Karena banyak sekali kasus yang membuktikan hak atas mereka belum terpenuhi. Bahkan mereka kerap kali menjadi momok untuk olok-olok masyarakat. Sehingga mereka sering mengalami rasa dibedakan dan juga rasa diasingkan di masyarakatnya itu sendiri. Bukti pemerintah peduli akan hal tersebut yaitu salah satunya pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berisi aturan perundang-undangan mengenai perlindungan hak atas anak penyandang disabilitas dan juga anak terlantar. Masa anak-anak merupakan masa yang paling indah, di mana pada saat itu kehidupan anak-anak harus diwarnai dengan keceriaan dan kebahagiaan. Namun tidak pada saat awal abad ke-18, kehidupan anak-anak mulai dirambah dengan masuknya gerakan industrialisasi dan urbanisasi. Kehidupan anak-anak harus diseimbangi dengan kehidupan industri yang amat sangat keras. Dampak dari semua itu, anak-anak tidak lagi mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa itulah kehidupan anak-anak. Supriya Dewi Yudo mengatakan bahwa penyandang disabilitas dan anak terlantar banyak sekali mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mendapatkan informasi, dan juga mereka mengalami hambatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam dunia politik, sosial maupun ekonomi. Maka dari itu dibuatlah aturan mengenai hak-hak perlindungan anak disabilitas dan anak terlantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Nugra Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai naskah akademik peraturan perlindungan terhadap anak disabilitas dan juga anak terlantar. Kita ketahui bahwasanya kajian filosofis merupakan landasan bagi lahirnya sebuah hukum atau aturan dengan mempertimbangkan kesadaran kemanusiaan, cita-cita hukum, dan juga falsafah bangsa. Objek studi pada kasus ini adalah anak-anak. Dalam psikologis diutarakan bahwa usia anak-anak adalah usia yang penuh dengan kegembiraan, keceriaan, dan juga kebahagiaan dalam aktivitasnya bermain dan juga bersekolah. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda, ada yang normal dan yang tidak normal. Untuk yang tidak normal di sini yaitu mereka yang disabilitas dan juga anak terlantar. Anak disabilitas adalah mereka yang kekurangan ataupun keterbatasan fisik, keterbatasan mental, dan juga keterbatasan sensorik sehingga mengalami kesulitan dalam hal hubungan dengan
masyarakatnya dan juga lingkungannya. Yang kedua adalah anak terlantar. Nah, anak terlantar adalah mereka yang kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya dikarenakan kondisi ekonomi, kondisi sosial yang tidak layak yang tidak layak sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam filosofis itu ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah hak asasi manusia. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Namun Tuhan memberikan kepada kita semua hak yang sama. Tidak adanya pembatasan, tidak adanya pengurangan. Setiap manusia mempunyai hak yang sama. Pun begitu juga bagi anak yang terlantar dan juga anak yang disabilitas. Mereka mempunyai hak yang sama seperti hak orang normal pada umumnya. Nah, dijelaskan juga pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara, dan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan juga berkembang serta dilindungi dari tindak diskriminasi. Nah, lanjut kepada aspek yang kedua yaitu keadilan sosial. Nah, negara bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak disabilitas dan juga anak yang terlantar. Mereka juga adalah warga negara Indonesia yang harus dihargai dan dipersamakan dengan orang-orang normal pada umumnya, sehingga negara harus berlaku adil. Nah, mereka juga membutuhkan untuk sekolah, ekonomi, bekerja, dan yang lainnya, maka negara harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Yang ketiga adalah aspek mencegah adanya kejahatan. Nah, dengan adanya perlindungan pada anak disabilitas dan juga anak terlantar, memberikan keamanan dan juga ketertiban sendiri bagi anak-anak disabilitas, karena banyak sekali kejahatan yang terjadi pada anak terlantar dan juga anak disabilitas. Mereka ada yang dilecehkan, ada yang diperlakukan sewenang-wenang, ada yang diperintah dengan yang orang-orang tidak bertanggung jawab. Nah, dengan adanya perlindungan dari pemerintah, itu akan membuat mereka merasa nyaman, aman, dan juga dapat dia menikmati kehidupannya di waktu yang nanti. Nah, mungkin itu dari pembahasan filosofi. Nah, bisa dilanjut dengan rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prilly Nisa Nur Aina dengan NIM 1801683. Secara filosofis, sudah secara kodratinya manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Namun dengan adanya perbedaan ini, kita tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari Dinas Sosial Cilacap, pada tahun 2003, anak berkebutuhan khusus atau disabilitas ini mencapai 4.887 orang. Kemudian pada tahun 2010 mencapai 8.065 orang. Pada tahun 2012, anak berkebutuhan khusus yang bersekolah terdata 535 jiwa. Hal ini menunjukkan konstitusi di Indonesia belum berjalan dengan semestinya. Fakir miskin dan anak terlantar masih belum sepenuhnya dipelihara oleh negara, padahal sudah ada pasal yang mengaturnya, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34. Kemudian belum adanya pemenuhan fasilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana mestinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, di mana di dalamnya mengatur hak-hak bagi disabilitas. Pengintegrasian merupakan faktor yang penting dalam rangka pemenuhan tanggung jawab negara untuk meningkatkan perlindungan hak-hak anak terlantar dan juga anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marina dengan 1825943. Di sini saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 4 yang akan membahas tentang analisis naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Cilacap tentang perlindungan penyandang disabilitas dan anak terlantar. Nah, saya akan menjelaskan dari kajian sosiologisnya. Mari kita lihat apa itu definisi sosiologis.
Sosiologis yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial, baik dari individu dengan kelompok, individu dengan individu, dan kelompok. Nah, kemudian pengertian dari penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan dalam hal mental, fisik, intelektual, sensorik, sehingga bisa menghambat dia berinteraksi dengan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Mengapa penting peraturan daerah tentang perlindungan penyandang disabilitas ini, yaitu karena banyak berbagai hak seperti hak merdeka, hak bergerak, hak bebas yang terlanggar dari penyandang disabilitas tersebut. Mari kita lihat kasus yang akan saya bahas, yaitu ditemukannya di panti swasta di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, temukan pemasungan terhadap penyandang disabilitas karena tujuannya agar tidak kabur. Nah, di sini pemasungan itu kan melanggar hak kebebasan dari penyandang tersebut, kemudian hak bergerak dan lain-lain. Nah, di sini butuh perlindungan penyandang disabilitas karena buktinya kasus tadi. Kemudian yang kedua yaitu ada ditemukannya gadis berusia 17 tahun yang dihamili oleh ayahnya karena ibunya meninggal. Gadis ini yaitu adalah gadis penyandang disabilitas. Nah, mungkin ayahnya menganggap bahwa gadis tersebut tidak akan berbicara kepada halayak ramai, tetapi akhirnya terkuak juga kasus ini. Nah, di sini juga kan butuh perlindungan terhadap penyandang disabilitas agar tidak diperlakukan sewenang-wenang terhadap penyandang disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanifan, NIM 180558 dari kelompok 40. Di sini saya akan membahas tentang kajian sosiologis dari naskah akademik yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Yang disabilitas yang ditimbulkan bukan hanya dari faktor kelahiran saja, akan tetapi bisa juga dari faktor yang lainnya seperti bencana alam. Bahwasanya seperti yang kita ketahui, Indonesia itu diapit oleh 3 lempeng. Yang pertama lempeng Asia, yang kedua lempeng Pasifik, dan ketiga lempeng Indo-Australia. Karena itu dengan diapitnya oleh 3 lempeng tersebut, Indonesia sering mengalami bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Selain dari itu, anak terlantar juga membutuhkan perlindungan dari negara seperti halnya pendidikan dan dinas sosial. Sederhananya ya, yang pertama pendidikan, yang kedua bantuan, dan ketiga dirawat seperti diberikannya penyuluhan dan sosialisasi agar mereka tersebut bisa lebih baik kehidupannya. Seperti yang dituangkan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Adanya anak terlantar ini bisa dikatakan sebagai titipan untuk negara merawat dan menjaganya, dan harus terpenuhi hak-hak yang mesti dan harus dimilikinya. Nah, karena itu naskah akademik ini sangat mendukung sekali dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Rika Tilari akan menjelaskan tentang kajian yuridis, di mana kajian-kajian lain sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini kajian yuridis sebenarnya sudah berpacu kepada 2 undang-undang menurut analisa dari kelompok kami, di mana undang-undang tentang disabilitas dan perlindungan anak. Dalam undang-undang disabilitas tahun nomor 8 tahun 2016 dan perlindungan anak nomor 23 tahun 2002. Teman-teman, sebenarnya kajian yuridis ini adalah spirit undang-undang kita tahun 1945 yang mengamanatkan sebuah tujuan negaranya, atau istilahnya mengamanatkan sebuah tujuan dibentuk negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia. Istilahnya dalam ayat 4 kita pun diamanatkan bahwa kita tuh harus memajukan kesejahteraan umum. Artinya anak disabilitas dan anak telantar memiliki sebuah hak dan kewajiban yang sama. Maka itu untuk menghindari diskriminasi, menghindari pengasingan, menghindari perbedaan yang padahal hak dan kewajibannya sama gitu. Jadi Kabupaten Cilacap ini ingin sekali warganya itu sejahtera, masyarakatnya itu sejahtera, karena berpacu itu pada spirit Undang-Undang tahun 1945. Anak disabilitas dan anak telantar adalah aset muda bagi bangsa Indonesia, aset generasi emas untuk bangsa Indonesia yang harus dijaga dan harus dilindungi tentunya untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak disabilitas, anak telantar memiliki hak dan kewajiban sama untuk mencapai kesejahteraan umum.